Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Oke, anak-anakku sekarang, alhamdulillah kita sudah memasuki pada tema baru, yaitu tema 3 ya, tentang lebih peduli terhadap makhluk hidup. Pada tema 3 kali ini untuk muatan bahasa Indonesia kita akan membahas wawancara ya. Apa sih yang dimaksud dengan teks wawancara? Langsung saja kita masuk ke materi ya. Ya, dalam wawancara nanti kalian akan mengenal beberapa istilah ya. Yang pertama kita akan mengenal pengertiannya dulu. Wawancara itu merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang atau sekelompok untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut, informasi yang lebih mendalam dari orang yang sudah ahlinya. Lalu tujuannya apa? Yaitu untuk mendapatkan informasi tadi, informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya. Dalam wawancara kita akan mengenal namanya narasumber atau informan, yaitu orang yang diminta informasi dalam wawancara. Sedangkan kita itu namanya pewawancara atau reporter. Bisa juga disebut wartawan, yaitu orang yang mewawancarai atau mengajukan pertanyaan. Oke anak-anak, apa saja sih persiapan utama dalam melakukan wawancara? Nah, yang pertama itu kalian harus bisa menentukan tema. Temanya tentang apa? Misalkan tentang pekerjaan atau tentang hobi ya. Kemudian kita tentukan narasumber yang sesuai dengan tema. Kalau kalian ingin mewawancarai tentang pekerjaan lele, ya carilah narasumber yang budidaya lele, bukan seorang dokter atau seorang guru. Lalu kamu perlu mempersiapkan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini memuat 5W1H, memuat kata tanya atau bisa kita sebut adik Simba ya. Kemudian kita mempersiapkan keperluan wawancara seperti alat tulis dan sebagainya. Dan yang terakhir kita harus membuat janji dengan narasumber. Oke, lanjut. Kriteria pertanyaan yang baik itu apa? Dari daftar pertanyaan tadi, yang pertama itu adalah sesuai topik. Ini bisa kalian lihat pada buku halaman 35 ya. Tema 3 halaman 35. Kemudian bahasanya benar. Bahasa benar itu kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan atau kalian bisa menggunakan bahasa daerah. Jangan dicampur-campur antara bahasa Indonesia dengan bahasa gaul ya. Kemudian kalian bisa mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan topiknya agar pertanyaan itu tepat sasaran ya, pertanyaan yang fokus. Kemudian jawaban bukan ya atau tidak. Jadi kita tidak bisa menanyakan kepada narasumber itu menggunakan kata tanya apakah, karena kata tanya apakah itu nanti akan menjawab ya atau tidak. Kita bisa menggunakan kata tanya yang kita singkat adik Simba itu untuk menerima penjelasan dari narasumber. Lalu kita menggali lebih banyak informasi ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu harus berisi penjelasan, jadi kita bisa menggali banyak informasi. Jadi bukan jawaban ya dan tidak saja. Dan yang terakhir ini tadi ya, diawali dengan kata tanya adik Simba. Adik Simba itu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nih, kita perhatikan. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu. Apa yang ada di dalam tasmu? Nah, kemudian di mana, menanyakan tempat. Di mana letak rumahmu, Budi? Siapa, yaitu menanyakan orang. Siapa yang bersamamu tadi pagi? Kapan, itu menanyakan waktu. Kapan kamu ulang tahun? Nah, kemudian mengapa? Mengapa itu menanyakan alasan. Mengapa kamu terlambat hari ini? Kemudian bagaimana? Bagaimana itu menanyakan cara. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang penyanyi yang terkenal? Misalkan seperti itu. Nah, ini adalah contoh daftar pertanyaannya ya anak-anak. Pertanyaan yang mengandung adik Simba tadi. Sebelum kalian bertanya itu kalian harus meminta izin dulu kepada narasumbernya apakah beliau bersedia untuk diwawancari atau tidak. Untuk keperluan-keperluan tentang wawancara ya, yang harus kamu lakukan sebelum wawancara, ketika sedang wawancara maupun sesudah wawancara, itu lebih lanjut bisa kalian pelajari pada
buku tema 3 halaman 45-46. Setelah kalian selesai melakukan wawancara, yang terakhir adalah kalian membuat sebuah laporan wawancara. Laporan wawancara di sini berisi yang pertama ada latar belakang. Kalian bisa membuka buku tema 3 halaman 96. Format penulisan laporan wawancara. Yang pertama ada latar belakang, yaitu kalian menuliskan alasan kamu melakukan wawancara itu seperti apa. Kemudian maksud dan tujuan, ya, menuliskan tujuan dilakukan wawancara. Dan ada topik wawancara, yaitu kamu menuliskan temanya sebagai pembatas wawancara. Jangan sampai wawancara kamu terlalu melebar. Kemudian waktu dan tempat, kamu menuliskan hari, tanggal, jam pelaksanaan wawancara. Ada juga laporan hasil wawancara, ya di sini kamu bisa menuliskan narasumbernya siapa, pewawancaranya siapa, hasilnya bagaimana, itu nanti ditulis di laporan hasil wawancara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau rangkuman hasil akhir dari inti wawancara kamu itu seperti apa. Ini adalah contoh dari laporan hasil wawancara, bisa kalian perhatikan mulai dari latar belakang sampai kesimpulannya. Oke anak-anak, untuk tema 3 ini bahasa Indonesianya membahas tentang wawancara saja dan sudah dirangkum pada pertemuan kali ini. Ya, mulai dari subtema 1, 2, dan 3. Semoga bermanfaat. Kalau belum paham, diulangi kembali. Oke anak-anak, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.